Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Bapak dan Ibu Setananda yang sudah berkenan hadir pada acara meeting kali ini. Mari kita pertama-tama mengucapkan Alhamdulillah, yaitu kalimat sederhana yang penuh dengan berkah dan sangat mulia. Kalimat ini dikhususkan oleh Sang Pencipta untuk orang beriman yang jika terucap dari lisannya maka akan dipenuhi segala kebutuhan mereka. Kalimat ini selalu dirindukan karena akan menambah setiap kenikmatan yang didapatkan. Tidak lupa mari kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat tentunya dengan penuh ketundukan terhadap syariat yang dibawa beliau yang telah disempurnakan akhlaknya, fisiknya, dan menjadi suri tauladan manusia terbaik dengan syariat yang paling terbaik. Setiap kali kita bersalawat, maka akan dibalas langsung dengan 10 kali tambahan karunia dan rahmat. Maka mari kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu beserta Anda yang saya hormati, seperti yang sudah kita ketahui, Islam merupakan agama yang paling indah dan membawa rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi. Di dalam Islam, segala sesuatu itu diatur dengan begitu detail, baik itu dalam sumber yang utama, dan yang pertama yaitu Al-Quranul Karim, dan sumber dalam sunnah dari Rasulullah SAW yang patut kita tiru dan kita teladani dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Pada kesempatan kali ini, insya Allah, ada pemateri yang sangat luar biasa, yaitu ada Ibu Tia, yang akan menjelaskan mengenai sunnah yang paling indah di dalam Islam. Nah, apa itu sunnah yang paling indah di dalam Islam? Nanti kita simak bersama-sama, namun sebelum kita mulai, mari kita niatkan dengan hati yang bersih agar apa yang akan kita dengarkan dari media ini adalah sebuah ilmu. Jangan dilihat dari siapa yang menyampaikannya, tapi apa yang disampaikannya. Bila bermanfaat, mari kita bersyukur, dan bila ada yang keliru, mari kita segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dimulai, mohon kepada Bapak dan Ibu semua untuk tidak menyalakan mic dan silakan untuk memperhatikan apa yang disampaikan pembicara. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja mulai acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk selanjutnya saya akan menyerahkan acara ini kepada moderator kita yaitu Kang Roy. Untuk pemandu acara, kepada Kang Roy kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Roy Tegar Saputra. Selamat siang semuanya, Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memandu acara webinar kali ini. Webinar kali ini akan membahas mengenai sunnah indah dalam Islam yang akan dipandu oleh presenter kita. Maka dari itu, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sedikit CV dari presenter pada webinar kali ini. Presenter pada webinar kali ini bernama Ibu Tia Nur Aidah, SPDI. Beliau lahir di Garut tanggal 5 September tahun 1992. Beliau tinggal di Kampung Bang Bayang, RT 04 RW 16, Desa Karangmulia, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Beliau saat ini mengajar di SMP Negeri 2 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat sebagai guru pendidikan agama Islam. Beliau juga memiliki pengalaman mengajar yang cukup panjang, dimulai dari tahun 2011 sampai 2017. Beliau mengajar di SD Negeri Jangkurang 01, dilanjut dari tahun 2017 sampai 2020 mengajar di SMK Muhammadiyah 3 Kadungora. Lalu dari tahun 2020 sampai sekarang Ibu Tia mengajar di SMP Negeri 2 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Itu dia sedikit mengenai Ibu Tia Nur Aidah, SPDI, selaku presenter pada webinar kali ini.
Selanjutnya, paparan materi mengenal lebih dalam sunnah indah dalam Islam akan disampaikan oleh presenter. Waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Tia. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan ridhonya lah kita semua dapat berkumpul dalam webinar kita kali ini dengan topik mengenal lebih dalam mengenai sunnah indah dalam Islam. Dan tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in wa tabi'at, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi pada webinar kali ini dengan topik mengenal lebih dalam sunnah indah dalam Islam. Baik Bapak Ibu serta Ananda sekalian, izinkan saya terlebih dahulu untuk membuka file ya yang sudah saya buat. Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya PowerPoint-nya sangat sederhana karena mungkin ada beberapa keterbatasan ya. Tapi semoga tidak mengurangi ilmu yang akan didapat oleh Bapak, Ibu serta Ananda sekalian. Nah, baik Bapak, Ibu serta Ananda sekalian, sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita tadarus terlebih dahulu, membacakan ayat yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخابث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان هوبا كبيرا وإن هبتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباء فإن هبتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق الله العظيم. Baik Bapak Ibu serta Ananda sekalian, alhamdulillah baru saja kita telah tadarus ayat dari surah An-Nisa ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ayat ini secara keseluruhannya menjelaskan tentang pernikahan, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian ada lagi hadis yang menjelaskan mengenai tema kita kali ini,
yakni an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bisunati falaysa minni wa tajawwaju fa inni mukatsirun bikum al-umama wa man anaza tahwulin falyankih wa man lam yazid fa alaihi bisiyami fa inna sauma lahu wijaun. Yang artinya pernikahan itu termasuk sunnahku. Barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku, maka tidak termasuk dari umatku. Dan menikahlah kamu sekalian, sesungguhnya aku membanggakan banyaknya umat atas kamu sekalian. Dan barang siapa yang telah mempunyai kemudahan, menikahlah. Dan barang siapa yang belum menemukan kemudahan, maka hendaknya berpuasa. Sesungguhnya puasa dapat menjadi tameng baginya. Jadi berdasarkan ayat dan hadis yang sudah kita dengar dan saya bacakan, mungkin Bapak, Ibu, serta Ananda sekalian sudah dapat memahami sepertinya sunnah indah yang saya maksud itu apa sih sebenarnya. Tentu sudah memahami ya bahwa yang dimaksud oleh saya itu mengenai pernikahan ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu pernikahan? Baik, di sini saya telah menulis ya, Bapak Ibu serta Ananda sekalian, bahwa secara bahasa nikah itu artinya mengumpulkan. Sedangkan secara istilah syariat, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya jadi pengertian menurut bahasa dan istilah. Sedangkan pernikahan menurut perundang-undangan di Indonesia itu pernikahan diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 garis miring 1991 tentang pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 garis miring 1991 mengenai kompilasi hukum Islam di bidang hukum pernikahan. Adapun pengertian dan tujuan pernikahan, pengertian pernikahan sendiri dalam pasal 2 dan 3 dari kompilasi hukum Islam, pernikahan itu adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Adapun tujuan daripada pernikahan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, adapun sahnya pernikahan dalam pasal 4 dari kompilasi hukum Islam, pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang menegaskan pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Adapun penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu dengan perumusan pasal 2 ayat 1, tidak ada pernikahan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu serta Ananda sekalian. Kemudian kita lanjut pada akta nikah. Nah, ini ada dalam pasal 7 ayat 1 dari kompilasi hukum Islam di bidang hukum pernikahan dijelaskan bahwa pernikahan hanya bisa dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah. Nah, adapun akta nikah itu mempunyai nama lain yakni buku nikah adalah surat keterangan yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, yakni kantor urusan agama kecamatan. Di dalamnya memuat informasi tempat berlangsungnya pernikahan, kemudian yang terjadinya pada hari apa, kemudian tanggal berapa, bulan dan tahun, serta jamnya pun ada jelas di situ tercantum ya telah terjadinya akad nikah itu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berikut para saksinya. Nah, baik kita lanjut ya Bapak Ibu serta Ananda sekalian.
kita lanjut pada hukum nikah. Nah, jadi hukum nikah itu apabila kita tadi sudah mendengar ya sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah sangat jelas ya bahwa setiap orang itu atau setiap mukallaf itu berbeda-beda menerima hukum untuk pernikahan. Jadi tidak semua misalnya wajib untuk melaksanakan pernikahan, tapi dibagi berdasarkan kemampuan mukallaf atau orang tersebut. Di sini ada 4 ya, ada sunnah, kemudian ada wajib, ada makruh, dan yang terakhir itu ada haram hukumnya. Nah, di sini juga ada haram ya, jadi nikah itu tidak melulu harus gitu. Nah, seperti apa? Yang pertama yaitu sunnah. Jadi sunnah ini diterapkan bagi mukallaf atau bagi yang ingin menikah, kemudian dia mampu untuk menikah dan mampu pula untuk mengendalikan diri dari perzinahan, ya. Jadi sudah mampu, sudah ada keinginan, tapi masih bisa menahan. Nah, ini hukumnya sunnah ya, jadi tidak apa-apa walaupun tidak segera menikah. Nah, kemudian ada lagi yang wajib. Nah, mukallaf ini wajib untuk segera melaksanakan pernikahan. Karena sifat-sifatnya yakni bahwa mukallaf tersebut sudah mempunyai keinginan untuk menikah, kemudian sudah mampu untuk menikah, baik misalnya kemampuan dalam segi materi maupun mentalnya sudah mampu, dan ia khawatir apabila seandainya menunda-nunda pernikahan, dia akan berbuat jinah ya, seperti itu. Kemudian ada lagi yang ketiga yakni makruh. Makruh ini diterapkan pada mukallaf atau seseorang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anaknya. Nah, di zaman sekarang mungkin kita lihat ya banyak sekali misalnya yang terjerumus pada pergaulan yang sebenarnya tidak boleh gitu ya, belum saatnya gitu. Seperti anak-anak sekolah yang sudah menikah muda. Nah, itu sebenarnya hukumnya makruh ya untuk mereka. Karena walaupun mereka mempunyai keinginan, tapi mereka belum mampu secara mental maupun secara materi pasti belum mampu ya, sehingga itu hukumnya makruh ya. Jangan sampai misalnya saudara-saudara kita atau nanti keturunan kita nauzubillah masih hukumnya makruh tapi ternyata sudah menikah. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus dari sekarang kita memberi pengetahuan mengenai bagaimana hukum pernikahan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir hukum nikah itu yakni haram ya. Jadi haram ini bagi mukallaf atau bagi orang yang ingin menikah dengan maksud hanya ingin menyakiti pasangannya ya, baik misalnya suami ingin menyakiti istrinya atau misalnya istri ingin balas dendam kepada suaminya. Nah, itu hukumnya termasuk haram ya, atau pernikahan yang misalnya hanya dibuat-buat karena misalnya si suami pernah mentalak istrinya talak 3 dan bolehnya ber apa ya menikah kembali itu kalau seandainya si istri tersebut sudah menikah dulu. Nah, sehingga itu hukumnya hukum pernikahan yang dibuat-buat seperti itu juga hukumnya haram ya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu serta Anda sekalian, di sini ada mengenai pernikahan ya. Jadi yang pertama tujuan pernikahan itu untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Bagaimana seorang itu bisa menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya ya dalam sebuah pernikahan sesuai dengan potongan ayat dalam surah Ar-Rum ayat 21. Tujuan pernikahan yang kedua yakni untuk memperoleh ketenangan hidup sesuai dalam surah Ar-Rum ya, masih dalam ayat 21, yakni wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan artinya
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Jadi tujuan pernikahan itu memang harus menumbuhkan atau menghadirkan ketenangan dalam berumah tangga ya. Jangan misalnya ketika seorang suami pulang ke rumah, kemudian istri menyambutnya misal dengan tidak baik, kemudian dengan tidak harmonis. Nah, itu menyebabkan tersebut tidak tercapai ya, sehingga alangkah lebih baiknya ketika misal kita akan melaksanakan pernikahan, kita terlebih dahulu mengetahui tujuan daripada pernikahan yang akan kita laksanakan itu seperti apa ya. Nah, kemudian tujuan yang ketiga yakni untuk memenuhi kebutuhan, mohon maaf Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, kebutuhan seksual ya secara sah dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tujuan yang keempat yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Kemudian yang kelima yakni untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat ya. Dan mudah-mudahan kita semua dapat mencapai tujuan pernikahan tersebut ya. Amin. Baik Bapak Ibu Sananda sekalian, sekarang kita masuk pada rukun nikah. Nah, jadi sebenarnya rukun nikah itu apa sih? Yang harus ada ketika kita ingin melaksanakan pernikahan itu apa? Nah, di sini yang pertama yakni adanya calon suami ya. Ya iyalah kalau seandainya tidak ada calonnya, apa yang mau dinikahkan gitu ya. Tentu saja ini menjadi salah satu rukun yang wajib ada, yakni adanya calon suami. Nah, adapun syarat seorang suami yakni seorang laki dewasa beragama Islam, kemudian tidak dipaksa dan tidak terpaksa, kemudian tidak sedang dalam ihram haji atau umroh, kemudian bukan muhrim calon istrinya ya. Di rukun nikah yang kedua ya calon syarat-syaratnya sang istri yang pertama yakni seorang wanita yang umur, kemudian bukan perempuan dari golongan, kemudian yang ketiga tidak dalam ikatan perkawinan laki-laki lain, walaupun misal masih tetap tidak boleh ya. Kemudian bukan calon suaminya, dan yang terakhir yakni tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Nikah yang menikahkan mempelai laki-laki wanita atau mengizinkan pernikahan tersebut berlangsung. Nah, adapun di sini pembagian wali nikah itu dibagi menjadi dua ya, ada wali nasab dan wali hakim. Jadi wali nasab itu yakni wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkannya. Yang pertama tentu saja ayah kita ya. Kalau seandainya misal ayah kita tidak ada, digantikan oleh kakak dari ayah, kemudian adiknya dari ayah. Kemudian kalau seandainya tidak ada dari keluarga ayah, bisa digantikan oleh saudara kita, misal kakak kita. Kalau seandainya tidak ada, boleh oleh adik kita, tapi laki-laki ya, tentu saja laki-laki. Nah, kemudian ada lagi wali hakim. Kalau seandainya di keluarga tersebut memang tidak ada ya, bisa kita menikah dengan wali hakim. Nah, adapun wali hakim yaitu kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim itu dilimpahkan kepada pembantunya dan melimpahkan lagi kepada kepala kantor di setiap kecamatan ya, ada di KUA. Nah, kemudian syarat-syarat seorang wali nikah yang pertama yakni beragama Islam, kemudian laki-laki, sudah tadi saya singgung ya, kemudian yang ketiga baligh dan berakal, kemudian yang keempat merdeka dan bukan dari golongan hamba sahaya, kemudian bersifat adil, dan yang terakhir tidak sedang ihram haji atau umroh. Nah, kemudian
Yang keempat, rukun nikah yang harus ada yakni 2 orang saksi yang harus menyaksikan pernikahan tersebut berlangsung. Adapun syarat dari saksi, yang pertama yakni beragama Islam, kemudian laki-laki, baligh dan berakal sehat, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, kemudian adil dan tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Kemudian yang kelima yakni adanya akad nikah ya, yaitu ucapan ijab qabul. Nah, ini tentu saja menjadi poin yang paling penting ya. Kalau seandainya tidak ada ini eh, tidak akan terjadi juga pernikahan ya. Jadi ijab itu adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada laki-laki. Nah, kemudian ucapan sebagai. Nah, baiknya ketika ijab kabul, ketika misal si wali sudah mengucapkan saya terima, misalnya itu langsung harus senapas ya sama laki-lakinya, harus disambung gitu, tidak boleh terjeda lama gitu. Jadi harus langsung laki-lakinya saya terima nikahnya bla bla bla. Ya, jadi alangkah lebih baiknya kalau seandainya nanti nih Pak Ibu serta Ananda sekalian akan melaksanakan pernikahan, dilatih mungkin ya supaya melaksanakan akad nikah itu tidak mengulang berapa kali. Ibu serta Ananda, kita harus mengetahui sebenarnya itu kita dan apa sih sebagai seorang suami dan sebagai seorang. Nah, di sini ada beberapa poin yang sudah dijelaskan. Ini masih banyak ya sebenarnya poin-poinnya, tapi ini hanya poin-poin penting saja yang saya ambil. Nah, suami itu mempunyai kewajiban yang pertama yakni memberi nafkah ya. Jadi memberi nafkah itu ada memberi nafkah lahir dan memberi nafkah batin ya. Lahir batin itu harus dicukupi oleh seorang suami. Kemudian yang kedua yakni memimpin serta membimbing istri dan anak-anaknya. Kemudian yang ketiga bergaul dengan istri dan anak-anaknya sebaik mungkin. Kemudian selalu menjaga istri dan anak-anaknya ya. Kemudian yang terakhir yakni membantu istri dalam tugas sehari-hari. Jadi sebenarnya tugas sehari-hari itu ya Bapak-bapak dan Ananda ya, kalau ibu-ibu mungkin sudah tahu ya. Sebenarnya tugas sehari-hari itu merupakan kewajiban suami. Nah, namun di sini kita lihat ya ada kewajiban istri yang pertama taat ya, taat pada suami. Jadi ya yang harusnya mengerjakan suami, tapi karena seorang istri harus taat, ya akhirnya biasa istri ya. Jadi langkah baiknya ya bekerja sama ya. Suami dalam batas yang sesuai dalam Islam dijelaskan ya bahwa istri itu memang di dalam hal-hal kebaikan. Kalau seandainya suami menyuruh istri untuk melakukan hal-hal di luar batas kebaikan ya, atau bahkan melawan syariat, itu jangan sampai kita mentaati perintah suami tersebut. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua ini serta kehormatan pada milik suami. Kemudian yang ketiga membantu suami dalam memimpin keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Kemudian menerima dan menghormati pemberian suami. Kemudian yang kelima hormat dan sopan pada suami serta keluarga besarnya ya. Tidak hanya pada suami tapi kita juga harus saling menghormati dengan keluarga suami. Dan yang terakhir yakni memelihara, mengasuh serta mendidik
anak-anak. Ya, seperti itu. Itu tadi kata saya ya, bahwa dasarnya saja banyak sekali kewajiban suami dan istri dalam ibu serta ananda sekalian bisa nanti mencari yang lain ya. Kemudian hikmah pernikahan. Hikmah ini benar Allah untuk memperoleh anak serta mengembangkan suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Kemudian pernikahan yang terakhir yakni menjalin hubungan antara keluarga suami dan keluarga istri. Mungkin itu saja Bapak, Ibu, serta Ananda sekalian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kembali kepada moderator. Kepada Ibu, supaya materinya sangat menarik sekali bagi kita untuk yang sudah berkeluarga maupun yang akan membina keluarga di waktu yang akan datang. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada audiens apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai materi pada webinar kali ini yang telah disampaikan oleh Ibu Tia, dipersilahkan untuk menyalakan mikrofon dan mengajukan pertanyaannya. Silahkan Kang Hisham, apakah ada yang ingin ditanyakan? Suaranya ada. Ada Kang. Setelah menyimak paparan materi dari Bu Tia, seperti mendapatkan sebuah ilmu baru, mendapatkan refresh gitu ya Bu. Kebetulan juga saya baru menikah beberapa tahun ini dan terima kasih banyak sudah diingatkan kembali tentang apa-apa saja yang menjadi hak, apa-apa saja yang menjadi kewajiban. Nah, namun saya ingin coba bertanya nih, mudah-mudahan dapat membantu juga kepada audiens yang lain. Bagaimana sih Bu tips-tipsnya agar kita bisa membina rumah tangga yang baik gitu ya? Baik, saya langsung jawab atau maaf, ini di sini di daerah saya lagi berkumandang azan. Kalau seandainya boleh oleh moderator, saya izin mendengarkan dulu. Oh iya, silakan Bu, di sini juga sama sedang azan. Jadi ditunggu dulu sebentar. Mungkin webinarnya dijeda dulu ya. Mendengarkan Iya, dulu azan, habis nanti selesai azan kita lanjut lagi untuk menjawab pertanyaan dari Kang Hisham. iya Kang.
Baik, saudara moderator, alhamdulillah adzan Ya, telah selesai berkumandang. ya, Apakah boleh saya menjawab sekarang? ya, silakan Bu. Di sini juga kebetulan azannya sudah selesai. Boleh dilanjutkan menjawab pertanyaan dari Kang Hisham, Bu. Ya, tadi kalau tidak salah saya menangkap pertanyaannya, bagaimana caranya membina rumah tangga? Seperti itu ya, Kang Hisham. Ya, betul Bu, betul. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sebenarnya sudah ada ya jawabannya pada ayat Al-Quran surah An-Nisa yang sudah saya bacakan ya. Artinya yakni wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, jadi poin penting ya yang bisa kita ambil dalam ayat pertama di surah An-Nisa, yakni tentu saja kita harus memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus selalu merasa bahwa Allah itu sedang mengawasi kita ya, termasuk ketika kita misalnya berkehidupan rumah tangga, ketika kita memperkuat hubungan kita dengan Allah, kemudian kita senantiasa patuh kepada setiap perintahnya, insya Allah rumah tangga kita pun akan menjadi ya, karena selalu mengikuti seperti itu. Karena memang sebenarnya Islam itu memang agama yang rahmatan ya. Jadi segala sesuatu di dalam Islam itu menurut saya Islam benar-benar agama yang tabarakallah yang luar biasa sekali. Jadi tidak hanya membahas mengenai bagaimana ibadah kepada Allah ya, bagaimana kita melaksanakan sholat, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan fikih atau apa, tidak seperti itu, tapi dalam Islam Allah sudah mengatur sedemikian rupa, sedemikian rinci, bahkan bagaimana memenuhi kebutuhan tadi gitu ya, kebutuhan mohon maaf seksual kita, Allah sudah sangat mengaturnya dengan jelas. Ya, jadi kalau seandainya kita selalu menyesuaikan segala sesuatunya dengan perintah Allah, tentu saja itu akan mempermudah kita dalam melaksanakan rumah tangga. Nah, kemudian poin yang kedua, yakni kita harus saling mencurahkan perhatian, ya. Jangan sampai misalnya kita hanya cuek saja kepada pasangan. Dan misalnya kalau zaman sekarang anak-anak waktu muda itu banyak yang pacaran ya, atau misalnya berkedok ta'aruf tapi ternyata sama-sama saja seperti pacaran ya. Jangan sampai ketika misalnya pas waktu pacaran, pas waktu bertaaruf kita benar-benar perhatian nih sama pasangan kita. Misal bertanya apakah sudah makan, lagi di mana, hati-hati. Uh, Benar-benar kelihatan kayak sweet banget gitu ya kalau kata anak muda. Tapi pas nanti sudah menikah misalnya ada di pinggir saja tidak pernah ditanya misalnya apakah eh, misalnya
kalau misalnya memanggil dengan panggilan sayang, misalnya, sayang apakah sudah makan hari ini? Apakah misalnya tadi gimana kegiatannya? Nah, kalau biasanya apa ya sedikit canggung justru kalau sudah menikah. Adapun misalnya kalau berpinggir-pinggiran hanya sibuk dengan gadgetnya masing-masing, ya jangan sampai kita seperti itu karena hmm, kita tahu ya bahwa eh, wanita itu terutama gitu ya, tentu saja laki-laki juga suka kalau misalnya diperhatikan. Jadi jangan sampai kita hanya asyik sendiri ketika misalnya kita berdekatan dengan pasangan kita. Ya walaupun jauh juga alangkah lebih baiknya kita tetap mencurahkan perhatian kita ya. Soalnya kan sekarang banyak tuh WA mungkin atau SMS atau mungkin bisa video call, mungkin seperti itu juga bisa menjadi sebuah apa ya mencurahkan perhatian gitu ya. Jadi itu tadi poin yang kedua ya, saling mencurahkan perhatian. Kemudian yang ketiga itu quality time ya dengan keluarga. Jadi sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, usahakan ketika misalnya di rumah, ketika misalnya sudah pulang, keluarga yang utama. Ya, jadi jangan sampai misalnya sepusing apapun kita punya masalah di tempat kerja kita, jangan sampai terbawa ke rumah dan misalnya menghancurkan mood orang-orang rumah ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi ketika di rumah usahakan walaupun sesekali lihat boleh, tapi quality time misalnya yang sudah punya ya usahakan bisa main dengan anaknya atau misal bagi yang belum anak misal ya bisa bercanda misalnya dengan pasangan itu ya quality time. Nah apa ya bukan pengalaman sebenarnya eh, sharing aja gitu ya kalau saya ya jadi waktu awal-awal menikah kami kan sering sekali gitu ya jalan berdua gitu kemana gitu ya kalau sedang libur. Nah di saat sekarang pun ketika saya sudah punya dua orang anak ya alhamdulillah saya harus meluangkan waktu berdua dengan pasangan saya ya entah itu misalnya hanya naik motor malam-malam gitu anak ya dititipin dulu lah ya misalnya ke siapa eh, ke neneknya mungkin atau ke saudara. Nah, kita punya quality time berdua nih, misalnya kalau malam minggu atau kalau malam apa gitu, malam-malam boncengan pakai motor cari makan berdua atau misalnya ya meluangkan waktu seperti itu akan sangat menjadikan rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang selalu harmonis, insya Allah gitu. Itu hanya pengalaman saya saja sih, mungkin bisa dicoba ya oleh Bapak Ibu serta Ananda sekalian. Kemudian tentunya kita harus selalu bersyukur kepada Allah ya. Jadi segimanapun penghasilan pasangan kita, bagaimanapun buruknya, baiknya sifat pasangan kita syukuri gitu. Jadi kita harus bersyukur bahwa Allah telah menganugerahkan kepada kita pasangan yang luar biasa mau menerima kekurangan kita. Tentu saja orang lain belum tentu ya mau menerima kita dengan segala kekurangan, keterbatasan gitu. Dan alhamdulillah kita mempunyai pasangan yang mau gitu. Jadi ya harus selalu kita syukuri gitu. Dan ketika misalnya keluarga kita sedang ada di posisi paling rendah pun, misalnya paling jatuh pun, baik itu dari segi ekonomi, kemudian dari segi apapun itu, kita harus selalu bersyukur dan tentunya selalu bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada keluarga kita ya. Karena namanya juga rumah tangga ya. Rumah tangga itu berarti rumah yang mempunyai tangga. Jadi tentu saja kalau tangga ya kalau naik ya ke atas lah. Jadi ketika misalnya derajat rumah tangga kita Allah naikkan, ya masalahnya juga insya Allah juga naikkan gitu. Jadi di sana kita harus pandai-pandai bersabar, selalu bersyukur, saling menguatkan, dan tentu saja tadi poin yang pertama selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir ya yang saya share bagaimana caranya membina rumah tangga supaya harmonis.
Yang terakhir yakni apabila kita ada masalah dengan pasangan kita atau dengan misalnya keluarga dari pasangan kita, alangkah lebih baiknya kita selesaikan waktu itu juga. Jangan sampai masalah tersebut berlarut-larut sehingga menimbulkan masalah lain dan semakin besar dan akhirnya menjadi bom gitu ya untuk jadi keluarga kita sendiri. Jangan sampai seperti itu. Jadi ketika misalnya kita punya masalah ya diobrolkan, duduk berdua eh, dengan hati dan pikiran yang tentu saja harus tenang, pelan-pelan titik masalahnya dari mana, kemudian solusinya bersama-sama. Jangan sampai misalnya kebanyakan gitu ya, mohon maaf, dalih yang misalnya ketika mempunyai masalah entah itu dengannya atau misalnya dengan siapapun itu, terus mencurahkannya di WA, status-status entah itu di WA, entah itu di Facebook atau di Instagram, apapun itu mereka mencurahkan isi hatinya gitu ya, unek-uneknya tersebut. Padahal belum tentu pasangan kita tahu dan mengerti apa sebenarnya yang kita ingin dan sebenarnya yang menjadi titik masalahnya itu apa. Yang sampai seperti itu. Sehingga kalau seperti itu, masalah tentu akan semakin besar dan berlarut-larut. Ya, jadi alangkah lebih baik ketika kita punya masalah diobrolkan dengan baik dengan pasangan kita. Jangan sampai kita umbar masalah kita di sosial media ya, karena orang lain syukur-syukur kalau misalnya ada yang memberi solusi. Tapi kalau seandainya hanya nyinyir gitu ya, kita juga yang rugi kan seperti itu. Mungkin itu Kang Roy eh, dari saya tips mengenai bagaimana membina rumah tangga sehingga terlihat selalu harmonis gitu ya. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Kang Hisam. Saya juga ingin bertanya, Bu. Boleh? Oh iya boleh-boleh. Silahkan Kang Roy. Saya ingin bertanya. Kebetulan saya kan belum menikah. Kebetulan Wah saya ini. masih pelajar. Oh iya iya. Insya Allah akan menikah di waktu yang akan datang. Amin. Amin. Nah, saya mau bertanya, apakah ada kriteria calon pasangan menurut Islam? Kalau ada, boleh dijelaskan, Bu? Ya, baik. Saya langsung jawab ya, Kang Roy. Ya, Nah, Bu, silakan. jadi sebenarnya ada ya sebuah hadis yang menerangkan mengenai kriteria memilih jodoh menurut Islam. Namun kebetulan maafkan ya, saya lupa matannya itu seperti apa. Tapi insya Allah artinya kurang lebih seperti ini. Jadi wanita itu dinikahi karena 4 hal ya, Kang Roy, yakni hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Nah, pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung. Nah, kalau tidak salah itu hadis riwayat dari Bukhari ya. Jadi insya Allah sahih ya, dan dapat dijadikan acuan juga, dijadikan apa ya titik ini juga untuk Kang Roy kalau seandainya nanti memilih pasangan. Jadi yang pertama itu yang harus kita pilih tentu saja dari agamanya ya. Kalau seandainya agamanya Masya Allah terlihat baik gitu ya, sholatnya full setiap waktu, kemudian ibadah kepada sesama manusia juga baik gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu kriteria yang bisa jadi pasangan kita gitu. Kemudian selain juga tadi disebutkan kecantikannya ya. Jadi wajar kalau seandainya seorang laki-laki lihat wanita dari kecantikannya karena memang dan tadi ya dalam eh, bahwa kecantikan juga menjadi salah satu kriteria wanita yang akan dinikahi. Nah, nasabnya ya, keturunannya. Jadi jangan asal kita menikah karena misalnya wanita itu wow cantik gitu
kemudian terlihat pintar gitu. Tapi ketika nasabnya, oh ternyata dia keturunannya dari apa gitu ya, dari yang kurang baik. Bukan berarti wanita itu juga misalnya akan buruk ya, tapi sebaiknya gitu, alangkah lebih baiknya ketika kita melihat nasabnya itu yang lebih baik dulu ya. Kalau seandainya Kang Roy nanti punya dua orang wanita nih, misalnya yang satu agamanya bagus, kemudian satunya lagi agamanya bagus. Kemudian cantik, wah sama-sama cantik nih. Nah, kemudian dilihat lagi dari dua orang ini yang nasabnya paling bagus yang mana? Nah, pilihlah yang nasabnya paling bagus karena tadi ya sesuai dengan hadis yang tadi. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir yakni hartanya ya. Jadi kalau seandainya laki-laki itu misalnya bukan matre ya, melihat hartanya juga tidak apa-apa ya, tapi itu menjadi poin yang terakhir sekali untuk dijadikan kriteria dalam memilih seorang wanita yang akan dinikahi nanti. Mungkin seperti itu Kang Roy. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, terima kasih Bu Tia telah menjawab pertanyaan saya dan pertanyaan dari Kang Hisham. Mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Kang Hisham? Dari saya cukup sih. Oh ya, baik kalau begitu saya ambil kesimpulan ya. Iya, Kesimpulannya pada webinar kali ini yaitu salah satu yang indah dalam Islam adalah menikah. Menikah sendiri memiliki arti yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan akan sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor tentang pernikahan yang menegaskan pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Adapun hikmah dari pernikahan sendiri, yang pertama, pernikahan merupakan cara yang benar, baik, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. Yang kedua, melalui pernikahan, suami dan istri dapat memupuk rasa tanggung jawab, memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya. Yang ketiga, menjalin hubungan silaturahmi antara keluarga suami dan keluarga istri. Segitu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih kepada Ibu Tia atas materinya. iya Semoga sama-sama bermanfaat Kang Roy. bagi sekian dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Kang Hisham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Tia selaku presenter pada webinar kali ini. Terima kasih juga kepada Kang Roy yang sudah memandu acara pematerian pada sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan oleh Bu Tia ini dapat menjadi motivasi ya. Motivasi bagi yang lajang untuk segera berkeluarga dan mudah-mudahan juga yang sudah berkeluarga dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dapat membina keluarganya menjadi keluarga yang harmonis. Untuk acara pada hari ini sudah selesai. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Tia sebagai presenter pada hari ini. Luar biasa sekali ilmu dan pengalamannya, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dapat menyimak dan mengikuti jejak Bu Tia ya, yang sudah berpengalaman dalam rumah tangga dan mengambil hal-hal baik dan luar biasa dari beliau. Terima kasih juga kepada saudara moderator Kang Roy yang telah membantu acara ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada instruktur yang telah membimbing kami di acara virtual koordinator training batch ke-8 ini.
Mudah-mudahan dapat menjadi amal jariah, dan adapun apabila ada kekurangan pada acara hari ini, mudah-mudahan kedepannya dapat dijadikan perbaikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu beserta Ananda yang sudah hadir. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Mudah-mudahan juga pandemi ini dapat segera berakhir. Untuk webinar kali ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan barangkali Bapak dan Ibu ingin meninggalkan ruangan, bisa langsung live meeting. Terima Ya, kasih. baik Kang. Iya, Terima saya kasih. izin meninggalkan ya Kang. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.